Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang konsep nyeri. Jadi kalau kita sudah membahas tentang bagaimana sih cara penanganan nyeri, terakhir kita membahas tentang asuhan keperawatan atau askep nyeri. Nah, kita bahas yang pertama tentang pengkajian. Nah, kalau di sini disampaikan pengkajian nyeri dilaksanakan oleh perawat supaya lebih memudahkan perawat dalam hal berikut. Jadi mengapa pengkajian nyeri ini sangat penting? Karena yang pertama kita harus tahu data dasarnya. Jadi menetapkan data dasar seperti apa sih kondisi si pasien ini, usianya berapa. Nah, itu adalah contoh dari data dasar. Kemudian menegakkan diagnosa keperawatan yang tepat. Ada merencanakan terapi pengobatan yang cocok dan sebagai langkah memudahkan perawat dalam mengevaluasi respon pasien terhadap terapi yang diberikan. Jadi kalau di dalam pengajian kita harus tahu data dasarnya itu apa. Pasien ini siapa, usianya berapa, kemudian keluhannya ini seperti apa, nyerinya seperti apa. Kalau kita sudah tahu data dasarnya, maka kita mampu melakukan menegakkan diagnosa keperawatan. Karena dia nyeri, maka diagnosa keperawatannya juga nyeri. Nah, kalau kita sudah tahu diagnosa keperawatannya itu adalah nyeri, maka kita harus melakukan perencanaan terapi apa yang harus diberikan atau pengobatan apa yang harus dia berikan. Apakah cukup dengan terapi non farmakologis, apakah dia harus ditambah dengan terapi farmakologis. Sehingga langkah terakhir ini ketika sudah diberikan obat-obatan atau diberikan terapi, kita harus mengevaluasi apakah yang dilakukan, yang sudah dilakukan tadi itu membuahkan hasil. Sehingga yang poin terakhir dari pengkajian itu adalah dari sini ya, dari pembahasan ini tentang pengkajian itu adalah mengevaluasi respon klien terhadap terapi yang sudah diberikan. Nah, tindakan yang harus dilakukan oleh para perawat saat mengkaji pasien selama nyeri akut, artinya bukan nyeri kronis ya, yang kurang dari 6 bulan, diantaranya sebagai berikut. Dilakukan pengkajian mengenai perasaan. Jadi kita lihat kalian ini ketika dia merasa nyeri, perasaannya itu gimana sih? Apakah nyerinya itu dianggap seperti hal biasa, ataukah nyerinya ini dia anggap sebagai ancaman, atau nyerinya ini dianggap sebagai masalah yang besar. Jadi kita harus tahu tentang nyeri tersebut terhadap si pasien. Kemudian menetapkan respon fisiologis klien terhadap nyeri dan lokasi nyeri. Jadi kita harus tahu ketika respon fisiologisnya pasien terhadap nyerinya itu gimana. Apakah dia nyeri dengan merasa nyeri dia menangis, apakah dia dengan nyeri dia memegang erat sesuatu, ataukah dia merasa nyeri dia memegang bagian yang nyeri, ataukah ketika dia nyeri dia berteriak-teriak. Kemudian kita harus tahu lokasi nyerinya serta mengkaji tingkat keparahan dan kualitas nyeri. Jadi kita lihat bagaimana respon fisiologisnya terhadap nyeri. Terutama ini yang terakhir terkait tingkat keparahan dan kualitas nyeri. Kemudian berkaitan dengan pengkajian nyeri akut, perawat itu hendaknya berusaha untuk mengurangi kecemasan sebelum mencoba mengkaji kuantitas persepsi terhadap nyeri. Jadi sebelum kita melakukan uji kuantitas atau dengan skor kemarin ya 1 sampai 10, kita itu harus menenangkan pasien dulu. Kalau pasiennya nyeri dan cemas, ya cemasnya kita hilangkan dulu, baru kita tangani nyerinya.
Kalau misalnya tidak kita hilangkan, maka pasien ini akan sulit untuk kooperatif. Ketika kita melakukan pengkajian, si pasien ini malah jawabnya tidak jujur. Itu takutnya kalau dia cemas, sehingga kecemasannya itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk pasien dengan nyeri kronis, pengkajian yang lebih baik adalah dengan memfokuskan pengkajian pada dimensi perilaku afektif, kognitif, dan mengidentifikasi komponen-komponen tersebut diantaranya sebagai berikut beberapa bagian ini ya. Jadi kalau nyeri kronis itu lebih, orang yang dengan nyeri kronis itu lebih intensif pemeriksaannya. Cara menilainya itu tidak seperti nyeri akut. Nah, pengkajiannya harus dilakukan dari dimensi perilaku. Bagaimana dia menanggapi nyeri, afektif, bagaimana cara dia memahami tentang nyerinya, kemudian bagaimana dia berpikir atau menganggap tentang nyeri tersebut. Maka cara mengkaji tingkat keparahan dan kualitas nyeri pada pasien dengan nyeri kronis. Yang pertama, penentuan ada tidaknya nyeri. Nah, pada tahap ini perawat harus mempercayai ketika pasien melaporkan adanya nyeri, serta perawat mengkaji karakteristik nyerinya pada klien. Jadi kalau misalkan ada orang dengan nyeri kronis, maka kita harus percaya apa yang disampaikan oleh si pasien tersebut. Karena nyeri kronis kan nyerinya itu kadang ada, kadang hilang. Ada, hilang, dan itu berlangsung lebih dari 6 bulan. Nah, karakteristik apa saja sih yang harus diperiksa pada pasien dengan nyeri? Yang pertama, kita lihat faktor pencetus. Apa sih yang menyebabkan orang tersebut merasa nyeri? Apakah ada cedera atau nyerinya karena nyeri psikogenik? Jadi kita lihat faktor pencetusnya itu apa. Kemudian kita lihat kualitasnya. Nah, karena kualitas nyeri itu sifatnya subjektif, hanya pasien yang bisa mengatakan, maka kualitas nyeri ini tidak bisa masuk ke data objektif. Apakah nyerinya ini nyeri tajam, tumpul, atau berdenyut, atau nyerinya berpindah-pindah, atau nyeri seperti tertindih, atau nyeri perih, atau nyerinya seperti tertusuk. Jadi kualitas nyerinya ini beda-beda. Kita lihat, tanya ke pasiennya, Bu, nyerinya itu seperti apa? Apakah nyerinya seperti tertindih, ampek, atau nyerinya seperti tertusuk pisau, atau tertusuk jarum, atau nyerinya ini berpindah-pindah? Itu dengan kualitas. Kemudian yang ketiga atau yang ke-C, poin C, lokasi. Jadi perawat mengkaji tentang lokasi nyeri, maka perawat meminta klien untuk menunjukkan semua bagian atau daerah yang dirasakan tidak nyaman oleh klien. Maka si perawat ini mengatakan kepada klien, Bu, bagaimana? Bagian mana yang terasa nyeri? Apakah bagian sini? Kemudian kalau sudah menunjukkan letak nyerinya, maka si pasien ini atau si perawat ini mengvalidasi apakah benar di bagian ini nyeri, maka dia akan masuk ke data objektif. Kemudian yang ketiga adalah keparahan. Jadi perawat mengkaji tentang tingkat keparahan pasien tentang nyeri, yang merupakan karakteristik paling subjektif. Pada pengkajian ini, klien diminta untuk menggambarkan nyeri yang dirasakan sebagai nyeri ringan, nyeri sedang, atau nyeri berat. Jadi yang di bagian keparahan ini, ya di bagian keparahan, maka karena kualitas nyeri itu subjektif, hanya orang tersebut yang paham, maka yang merasakan nyeri yang paham, maka kita hanya bisa menilai dari jawaban si pasien.
Bu, dari rentang 1 sampai 10 kira-kira nyerinya itu berada di rentang mana? Kalau nyeri 1 itu ringan, 10 itu sangat berat. Jadi si pasien suruh memilih. Nah, cara pasien memilih ini ada alat-alatnya atau ada alat ukurnya. Maka untuk pertemuan depan, tugas kalian silahkan cari sebanyak-banyaknya alat mengukur intensitas nyeri. Kalau di sini kan sudah ada, ya, tinggal kalian cari gambarnya, bisa di print atau ditulis tangan, terserah. Asalkan ketika pertemuan depan kalian sudah harus membawa, karena kita akan mensimulasikan bagaimana sih pengkajian pada pasien nyeri. Jadi ada di sini ada skala intensitas numerik, ada fast, kemudian ada ini buat anak-anak Aucher, kemudian ada Wong-Baker scale. Jadi silakan untuk pertemuan depan kalian cari, dan akan saya jelaskan tentang proses pengkajian nyeri atau cara membuat asuhan keperawatan pada pasien nyeri. Mungkin sekian materinya dulu tentang nyeri. Jangan lupa tugasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.